saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan jemaat Galilea yang kami kasih. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dan izinkan untuk saya berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terlebih dahulu, kuduskan bibir lidah hamba-Mu, dan Engkau urapi perkataan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan adalah diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai ayat 28. Temanya adalah Yusuf dari sumur ke istana. Pertama diawali dengan mimpi daripada Yusuf terlebih dahulu. Dikatakan bahwa berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah kepada berkas daripada Yusuf. Matahari, bulan, dan bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Saudaranya iri hati kepadanya. Di dalam Kejadian 37 ayat 28, Yusuf dikatakan dari sumur dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak dan dibawa ke Mesir kepada Potifar, kepada kepala pengawal raja. Ayat 37, Kejadian 37 ayat 24. Ayat 24, saya ulangi, di sebelumnya ia dilemparkan ke dalam sumur. Ayat 39, Yusuf dibawa ke Mesir untuk bekerja di rumah daripada Potifar. Ia berhasil dalam pekerjaannya dan Yusuf mendapat kasih dari tuannya dan diajarkan dan diserahkan kekuasaannya rumah tangga itu ke dalam tangan daripada Yusuf. Jadi tuannya sangat mempercayai dia sampai seluruh hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangganya diserahkan kepada Yusuf. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Yusuf bisa mencapai istana? Yang pertama, ia memiliki karakter kerendahan hati. Di dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa istri Potifar itu selalu menggoda dia dari hari ke hari, dan Yusuf selalu menolak untuk berbuat serong dengan istri Potifar. Dia menolak, ayat yang ke-12, dia menolak dan dia lari. Dan disinilah istri Potifar kebalikannya menuduh kepada Yusuf untuk memperkosa dia. Dan inilah yang kedua, Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Ayat 14.
Nah, istri Potifar malah menuduh atau memfitnah dia dengan bukti daripada baju daripada Yusuf ada di tangannya. Ayat Kejadian 39 ayat 19, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkit amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, inilah sesuatu yang dia membela kehormatannya dan dia menolak untuk berbuat serong dengan istri daripada tuannya. Dia lari, tapi dia malah difitnah, dia dijebloskan ke dalam penjara di sana. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara. Kita melihat bahwa orang yang baik itulah di mana Tuhan itu menyertai. Tuhan menyertai di mana Yusuf berada, di rumah daripada kepala penjara. Dia diberi kehormatan untuk semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Nah, kita lihat tangan Tuhan menyertai Yusuf dimanapun dia berada. Nah, di rumah kepala penjara ini, dia tidak mencampuri segala urusan yang semuanya dipercayakan kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan oleh Yusuf dibuat berhasil. Saudara, biarlah kita belajar dalam kehidupan kita melalui Yusuf, bagaimanapun sejeleknya kondisi kita, tapi Tuhan menyertai saudara dan saya. Dalam kondisi kita berada di bawah level kita, dalam kondisi terjepit pun, Dia tetap Allah yang baik. Burung-burung di udara, Tuhan memelihara kita semua. Tuhan memelihara. Dan apalagi kita sebagai anaknya, Tuhan itu pasti pelihara. Nah, kita nanti telah belajar bahwa Yusuf sudah dimasukkan ke dalam penjara, dan dia Tuhan menyertai kehidupannya. Nomor 3, Yusuf menerangkan mimpi, yaitu menerangkan mimpi juru minuman dan juru roti pada Kejadian 40. Ayat 12 dan 13. Kejadian 40 ayat 12. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang ini artinya 3 hari.
Dalam 3 hari Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau menjadi juru bidaman. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku dicuri begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Nah, di sini kita melihat bahwa Yusuf bersandar kepada manusia. Dia berkata kalau dia bebas, dia lolos juru bidaman ini, maka ceritakanlah perkaraku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Kita melihat bahwa inilah perkataan Yusuf, bagaimana dia minta tolong kepada manusia. Tapi apakah ini berhasil? Saudara, biarlah kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita tetap bersandar kepada Dia. Bahwa Dia telah mengetahui segala rancangan tentang kita dalam kondisi yang buruk sekalipun. Tuhan tetap memelihara saudara dan saya. Kita lihat ayat 16. Setelah dilihat oleh juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi, tampak aku menjunjung 3 bakul berisi makanan. Dalam bakul ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. 3 bakul artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan mengandung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan juru minuman dan juru roti di tengah-tengahnya. Juru minuman dikembalikan kepada jabatannya, sehingga ia menyampaikan piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti digantungnya, sesuai yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidak diingat oleh kepala juru minuman, melainkan dilupakannya. Kita lihat bahwa Yusuf bisa menubuatkan, yaitu mengartikan arti mimpi dengan tepat sekali. Tapi kita lihat bagaimana setiap kali dia mengandalkan kepada manusia, dia merasa tidak berhasil. Dia merasa kecewa. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita mengandalkan kepada orang lain. Kita bisa bersandar kepada Tuhan, tidak mengharap bantuan kepada yang lain, kepada orang yang lain. Itulah
kehidupan daripada Yusuf. Kita lihat berikutnya, mimpi daripada Firaun. Kejadian 41 ayat yang pertama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil. Itu buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya memakan 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk, lalu terjagalah Firaun. Nah, kita lihat mimpi daripada Firaun tentang bagaimana lembu yang gemuk dan lembu yang kering. Nah, kisah ini seakan secara manusia tidak masuk akal. Yang gemuk dimakan oleh yang lembu yang buruk dan kurus kering makan yang gemuk. Kemudian satu tangkai 7 bulir yang bernas dan baik dimakan oleh yang kurus. Ya, ini membuat gelisah Firaun. Nah, kita lihat 2 mimpi daripada Firaun. Yang pertama dari 7 ekor lembu gemuk itu dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus kering. Ini artinya sesuatu hal yang sangat jelek. Yang terakhir dikatakan ini menggelisahkan hati Firaun. Dan Yusuf dipanggil oleh Firaun kembali. Kejadian 41 ayat yang ke-14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bersyukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Nah, posisi Yusuf ada di dalam penjara. Cukup lama dia dimasukkan liang tutupan. Nah, pada hari itu kondisi membuat Firaun sendiri melihat bahwa Firaun adalah orang yang tertinggi yang berkuasa di Mesir. Nah, kita lihat Yusuf bagaimana hari itu dia pagi itu dia berada di penjara. Kemudian dia mendapat kabar, ia bersyukur dan berganti pakaian, lalu menghadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang kau, hanya dengan mendengar mimpi saja dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitakan kesejahteraan kepada Firaun." Nah, kita lihat bagaimana sikap daripada Yusuf. Walaupun
dia dipuji oleh Firaun, tapi dia berkata, bukan aku, sekali-kali, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Firaun. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, makan rumput di tepi sungai. Tetapi kemudian keluar juga 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk rupanya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat seburuk itu di tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk memakan 7 ekor lembu yang gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah sedikit pun tandanya bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Nah, disinilah penglihatan daripada mimpi daripada Firaun tentang 7 ekor lembu yang gemuk dan 7 ekor yang kurus. Yang kurus makan yang 7 ekor yang gemuk. Kemudian dikatakan, kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan 7 bulir yang baik tadi, serta yang telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku ini sama. Allah telah memberikan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu juga 7 tahun. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Jadi di sini diramalkan melalui mimpi itu ada 7 tahun, yaitu kemakmuran dan 7 tahun masa kelaparan. Ayat 28, ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh negeri Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seseorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah, juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan memungut 1/5 dari tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku
menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan, dan akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Ini adalah suatu anjuran yang luar biasa, yang penuh dengan hikmat, karena tadi telah dikatakan harus menyimpan segala bahan makanan di masa kelimpahan, itu disimpan dan kemudian diambil 1/5 dari hasil Mesir dan simpan supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Nah, ini sesuatu hikmat, sesuatu yang luar biasa sekali untuk bagaimana Tuhan sudah mengatur umatnya melalui seseorang yang penuh dengan hikmat serta dekat bersandar kepada Tuhan, yaitu Yusuf. Ke-6, Kejadian 41 ayat 41 dan 45. Dikatakan demikian, perkataan Firaun, "Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan kepada Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain lenan, kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang kepada Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat, istri Potifar, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun dan Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu menghasilkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan, waktu tahun kelimpahan. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota, disimpan dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak dari dulu. Sebelum tahun kelaparan itu, lahirlah anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaran, dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua disebut dengan nama Efraim, sebab katanya Allah telah membuat aku
aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Amin. Nah, kita telah belajar tentang Yusuf, bagaimana Tuhan itu menyertai dia, menyertai dalam masa kemakmuran di negeri Mesir. Dia itu membuat gudang-gudang, kalau sekarang kita sebut dolok. Dia simpan itu gandum. Dia simpan gandum itu sudah masa ribuan tahun yang lalu. Dia pada waktu negeri itu makmur, gandum itu disimpan di gudang-gudang di setiap kota. Dan pada waktu kelaparan itulah mulai dikeluarkan. Jadi kita melihat bagaimana Yusuf menjadi orang yang bisa menyalurkan gandum kepada orang-orang yang di kemudian hari membutuhkannya. Dia jual gandum itu kepada orang-orang yang datang, bukan saja orang Mesir, tetapi orang dari Kanaan juga datang kepada dia. Nah, bagaimana kehidupan Anda di dalam, adakah Anda mau belajar seperti Yusuf? Apa yang dilakukan oleh Firaun, belajar dari ide daripada Yusuf, hikmat daripada Yusuf, dan bagaimana Yusuf bisa menyelamatkan Mesir, menyelamatkan waktu itu Mesir adalah negara yang terkenal, negara yang besar, itu diselamatkan oleh Yusuf. Dan disitulah itu menunjukkan bagaimana Tuhan itu menghormati, meninggikan Yusuf di atas segala-galanya. Nah, kita lihat bagaimana Yusuf menjadi berkat buat orang banyak, bukan saja kepada ayah dan saudara-saudaranya menyembah dia dengan bagaimana dengan Anda saat ini. Ya, mungkin sekian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati. Kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran daripada sabda-Mu. Engkau kuduskan, sucikan Tuhan firman ini, perkataan ini, dan Engkau meteraikan dalam setiap hati kami semua. Sebagaimana Yusuf yang dia mampu memberi makan bukan hanya satu keluarga, tapi keluarga-keluarga dalam sebuah negara. Biarlah kehidupan kita juga bisa Engkau pelihara. Bukan saja Tuhan dalam masa kesulitan kita dipelihara tetap oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.